Nah, hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal sifat cahaya yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama, ini berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D, kita ulas satu persatu terlebih dahulu. Sifat-sifat cahaya yang pertama di sini, cahaya dapat merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dipantulkan. Dan sifat cahaya yang ketiga di sini adalah cahaya dapat menembus benda bening. Gambarnya seperti ini. Dan sifat cahaya yang keempat di sini adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah apabila pensil dimasukkan ke dalam gelas. Jadi, jawaban yang salah adalah A. Soal kedua masih berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Ditunjukkan ada sebuah gambar, pensil diletakkan ke dalam gelas berisi air. Pasti jawabannya di sini sifat cahaya yaitu pembiasan. Soal ketiga masih berkaitan dengan sifat cahaya. Bila kita amati pada gambar yang ditunjukkan pada soal ketiga, kita tahu jelas bahwa di situ sifat cahaya adalah merambat lurus. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah sifat cahaya merambat lurus. Untuk soal keempat, di sini masih berkaitan dengan sifat-sifat cahaya lagi. Nah, di situ contohnya adalah ketika ada sinar cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah genting. Sifat cahaya apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Yang paling tepat adalah cahaya merambat lurus. Soal kelima, yang merupakan sumber cahaya kecuali, berarti kita cari jawaban yang salah dari option A sampai dengan D. Nah, yang bukan sumber cahaya di sini adalah radio karena tidak bisa mengeluarkan cahaya. Soal keenam, dari gambar berikut ini yang menunjukkan prinsip pemantulan cahaya adalah ditunjukkan oleh gambar C, yaitu periskop. Untuk alat optik yang lainnya, di pilihan gandanya tadi, semuanya hampir menggunakan lensa, sehingga di situ prinsip yang dimiliki ada dua, yaitu pembiasan dan pemantulan. Berikut ini gambar skema dari periskop sederhana. Dia menggunakan cermin, jadi ketika cahaya mengenainya, maka akan terjadi pemantulan. Maka jawaban untuk soal ini adalah periskop. Soal ketujuh berkaitan dengan jenis pemantulan. Apabila suatu cahaya mengenai berkas yang permukaannya kasar, maka di situ jelas pemantulannya masuk ke dalam jenis pemantulan baur atau difus. Soal ke-8 mengenai sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Ditunjukkan oleh gambar yang paling tepat adalah gambar A. Soal nomor 9 berkaitan dengan jenis-jenis pemantulan lagi. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah jenis pemantulan teratur. Jadi jawaban yang paling tepat, pemantulan teratur terjadi apabila mengenai permukaan yang teratur. Soal nomor 10 berkaitan dengan hukum pemantulan cahaya. Perlu kita ingat bahwa sudut datang itu akan sama besarnya dengan sudut pantul. Jika diketahui sudut datang 45, berarti sudut pantulnya pasti jelas 45.
Soal nomor 11 berkaitan dengan pembiasan cahaya. Untuk membahas ini, maka kita perlu tahu apa arti dari pembiasan cahaya itu. Jadi, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Soal nomor 12 berkaitan dengan hukum pemantulan cahaya. Jelas, bunyi hukum pemantulan cahaya, besarnya sudut datang akan sama dengan sudut pantulnya. Soal nomor 13 yang termasuk contoh benda bening sudah sangat jelas di situ jawabannya pasti kaca, es batu, dan air jernih. Soal nomor 14 berkaitan dengan hukum pemantulan cahaya lagi. Dari pernyataan yang tepat, yaitu pernyataan 1 dan 2. Soal nomor 15 berkaitan lagi dengan hukum pemantulan cahaya. Bila diketahui di dalam soal, di situ besar sudut datang 60, maka sudut pantulnya sama dengan 60. Soal nomor 16 di sini berkaitan dengan hukum pemantulan cahaya, tetapi sudut datang dan sudut pantul dia membentuk secara gabung. Sehingga di situ yang diketahui adalah sudut datang ditambah dengan sudut pantul sama dengan 70. Berarti besar sudut datangnya tinggal kita bagi dengan angka 2, sehingga didapat 35. Soal nomor 17, contoh peristiwa akibat pembiasan ditunjukkan oleh, yaitu pada peristiwa dasar sungai yang airnya jernih akan tampak lebih dangkal. Oke, soal nomor 19 berkaitan dengan pembiasan cahaya. Di soal ada dua medium, yaitu udara dan air. Udara merupakan medium yang kurang rapat. Air adalah medium yang lebih rapat dari udara. Sehingga peristiwa pembiasan akan dibelokkan mendekati garis normal. Oke, next soal nomor 19. Di antara benda berikut ini yang termasuk jenis benda yang bisa digunakan bercermin adalah cermin datar, karena sifat bayangan yang dibentuk sama persis dengan sifat bendanya. Soal terakhir yaitu nomor 20 mengenai jenis pemantulan. Nah, pemantulan Baur ini terjadi apabila sinar mengenai permukaan yang tidak rata, sehingga sinar pantulnya akan dipantulkan ke segala arah. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Stay healthy and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.